Masuk Islam itu sangat panjang sekali. Waktu corona kita sudah tidak ibadah ya, sudah tidak ibadah di gereja. Jadi kita streaming. Waktu saya di rumah itu sebenarnya ngedengar orang ngaji itu ada rasa takut di hati gitu. Waduh, kok saya ngedengar suara ngaji itu kok merdu sekali gitu, kok enak banget, kok nyaman gitu, tenang hati ngedengarnya gitu. Saya takut jangan-jangan nih saya ntar, waduh jangan-jangan saya ntar masuk Islam nih, jangan-jangan ntar saya masuk Islam nih gitu ya. Saya ketakutan sendiri, dan lama-lama makin senang saya mendengar ngaji itu. Udah begitu saya mimpinya saya pakai gamis cakep banget, pakai gamis cakep sekali, 2 kali tuh mimpinya. Nah udah begitu saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba pergi ke KUA di Alam Sutera sana. Di KUA itu saya ditanya, ibu mau mengurus pernikahan? Oh bukan, saya mau masuk Islam. Masuk Islam bukan di sini bu, di masjid sebelah katanya. Saya pergi ke masjid itu, terus saya bertanya dengan orang, Pak siapa yang bisa masukin saya Islam? Saya nggak pakai kerudung loh, saya pakai baju biasa ke sana karena saya memang nggak paham. Saya nggak bertanya-tanya dulu dengan orang-orang karena memang itu gerakan hati saya sendiri. Saya ke sana ke masjid itu. Di masjid itu diarahkannya, lalu saya ke Pak RT minta surat pengantar sama ke Pak RW, lalu saya urusin semua, foto, KTP apa segala macam saya urusin, tapi tidak berjalan karena ada kendala sedikit yang saya tidak boleh ceritakan. Sudah begitu, setelah beberapa lama saya setiap ketemu dengan orang, saya sudah mengatakan kalau saya ini sudah Islam meskipun saya belum syahadat. Saya sudah Islam, saya sudah masuk Islam. Terus setelah 4 bulan kemudian, itu sudah melewati puasa, sudah melewati lebaran, itu jalan 4 bulannya ini. Setelah habis lebaran itu sayanya sudah semakin nggak kuat, kayak mau meledak gitu, pengen Islamnya itu. Coba dulu tanya di Kronjo gimana, ada nggak di sana yang bisa tapi punya sertifikat Islam nggak? Nggak ada, karena sana daerah Pak. Saya maunya saya sah, saya maunya saya benar-benar asli gitu, nggak mau Islam KTP aja. Saya harus ada bukti sah dari pemerintah bahwa saya ini Islam. Ngajak saudaranya untuk searching lah ya, kalau di handphone itu Mualaf Center. Dapat itu Mualaf Center Malang, dan proses saya disahadatin itu agak tertunda, tapi mengambil inisiatif jangan menunggu besok sahadatin dulu di sini, nanti sahadat ininya di sana. Lalu di rumah itu saya nggak punya apa-apa, nggak punya kerudung, nggak punya persiapan, pokoknya saya nggak punya. Lalu saya minjam kerudung tetangga saya untuk disahadatin itu. Lalu pas hari hanya saya di sana di Jakarta, saya minta ibu-ibu pengajian di sini untuk jadi saksi saya dan orang yang tertua di sini. Lalu setelah di sana disahadatin, benar-benar saya meledak loh nangisnya. Setelah syahadat itu kayaknya lega benar, ya Allah. Akhirnya saya mengucap kata syahadat itu juga, akhirnya saya sekarang sah banget jadi orang Islam gitu. Kayaknya plong gitu, plong, lega banget. Dan itu juga semua nggak ada persiapan apa-apa. Itu juga tetap saya masih minjam kerudung teman saya, dikasih. Dan pas pulang ke rumah saya masih pakai kerudung itu ya. Nah keesokan harinya waktu syahadat itu ustaz saya udah ngomong, ibu udah siap kalau setelah syahadat itu banyak sekali cobaannya, banyak sekali godaannya, banyak sekali tantangannya.
Saya jawab aja, siap, karena Allah. Lalu waktu saya ditanya, ibu kenapa mau masuk Islam? Saya juga tidak tahu, jawaban saya hanya ya karena Allah. Setelah itu saya pulang sore dari persyahadatan. Hari Seninnya saya dagang. Cobaan pertama ya, parah. Saya dagang itu, dagangan saya diobrak-abrik heboh sekali waktu itu sampai di videoin. Saya hanya ngadu sama Pak Ustadz saya sudah tidak boleh dagang lagi. Kenapa Bu? Saya juga tidak tahu kenapa. Saya udah 17 tahun dagang di situ, tapi baru kali itu saya diobrak-abrik. Ya mungkin ini cobaan. Banyak sekali cobaannya bertubi-tubi terus, banyak sekali. Meja dagangan saya hilang, saya coba cari lagi tempat. Ya memang jadi turun banget itu kehidupan saya, tapi tidak membuat saya surut dan tidak membuat saya untuk mundur. Tetap dengan mimpi-mimpi juga, dengan banyak sekali cobaan-cobaannya, perkataan yang begini-gini mengatakan saya masuk Islam karena ini. Sakit hati ngedengarnya. Baru 2 hari masuk Islam udah dikatakan masuk Islam karena begini-begini. Saya sudah merasa orang Islam ya. Saya merasa Islam itu direndahkan dengan mengatakan masuk Islam, sekalipun entah karena apa itu, tapi kayaknya nggak ada seperti itu. Karena memang kita masuk Islam bukan masuk Islam, kembali ke Islam sebenarnya. Tapi kenapa dikatakan seperti itu? Itu orang Muslim sendiri. Tapi itu pun tidak membuat saya untuk mundur. Ya mungkin orang mengatakan, oh ternyata orang Islam itu begini ya. Itu kan masing-masing pribadi. Kalau saya tetap justru saya semakin dibegituin, semakin saya dekat ya Allah. Malah kesian kita lihat orang kok Muslim sendiri menghina agama sendiri. Sementara kita semakin cinta. Kenapa dia tidak mencintai agama Islam itu? Kenapa justru dia merendahkan? Kenapa dia mempermalukan agamanya sendiri? Bukannya harusnya dia menjunjung tinggi. Kita aja yang baru tuh sangat cinta banget dengan ternyata Islam itu indah. Ternyata Islam itu mudah. Ternyata Islam itu damai, tenang. Terbukti kita dikatakan seperti itu, kita tidak arogan. Kita tidak membalas, kita hanya berdoa. Berdoanya supaya kita tetap diteguhkan. Jangan sampai kita mundur. Mau seperti apapun perkataan orang, mau seperti apapun cobaan. Bahkan perekonomian saya itu benar-benar turun banget, jatuh drastis. Tapi saya tidak kelaparan, meskipun usaha saya itu benar-benar jatuh banget. Saya pun tidak tahu karena apa. Tapi mungkin itu cobaan saya, tapi tidak membuat saya untuk mundur. Karena apa? Saya nggak kelaparan kok. Saya nggak harta saya, maksudnya apa yang saya punya setelah itu tidak ada yang berkurang, dicukupkan oleh Allah meskipun apa adanya, bahkan lebih. Kenapa? Karena lebih tenang hati saya, lebih damai hati saya. Saya nggak ketakutan, nggak berutang, nggak menambah utang, nggak ketakutan saya. Lebih damai karena apa? Karena semenjak masuk Islam, saya udah gak peduli lagi dengan itu. Saya gak peduli lagi tentang harta, saya gak peduli lagi dengan usaha. Saya mau fokus dulu belajar ilmu agama Islam. Karena apa? Kalau saya nanti sudah bisa, Allah yang lebih tahu kebutuhan kita, Allah yang lebih tahu semua kebutuhan manusia. Saya percaya kok nggak mungkin saya dibiarkan begini. Karena apa? Allah yang memilih saya, Allah yang memanggil saya untuk jadi pengikut Dia. Tidak mungkin saya diterlantarkan. Jadi saya percaya apapun itu, saya hanya diuji kecil. Itu tidak seberapa dibandingkan nikmat Islam yang setiap hari Allah itu berikan. Nafas kehidupan itu udah luar biasa. Saya bangun tidur,
saya masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, bisa berkata dan bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, saya masih bisa bangun, buka mata dan bersyukur serta sholat. Itu yang terpenting buat saya. Insya Allah tidak menyadari ya, karena sebenarnya nggak terlalu cepat. Mungkin saya tidak menyadari proses itu, bahwa selama ini sebenarnya di saat saya benci banget mendengar orang ngaji, melihat orang Islam, itu sebenarnya udah proses ya, udah proses saya untuk Allah itu melembutkan, menundukkan hati saya. Sebenarnya itu sudah proses, itu tanpa saya sadari. Sebenarnya itu saya melihat bagaimana ya, saya tiba-tiba langsung ke KUA itu atau ke masjid itu, dan tiba-tiba mengatakan dari mulut saya itu Islam, bahwa saya itu orang Islam. Karena saya pas corona di corona itu banyak sekali kejadian. Jadi kita di pabrik ini dilarang dagang, terus ditembok, segala akses ditutup untuk kita tidak boleh usaha. Kemana-mana banyak sekali jeritan tangisannya. Saya berpikir, ya Allah, apa ini teguran? Dan saya melihat itu, saya sering berdiam diri di rumah. Ada apa ya? Sebenarnya yang benar yang mana? Waktu itu saya berpikir, yang benar yang mana? Terus ini kan teguran. Kalau mungkin ya, waktu saya masa Nasrani itu ada di Alkitab itu, memang di Injil itu ada dikatakan penyakit ini 10 tulah. Terus lalu kalau saya berpikir, kalau memang ini benar dari Dia, kenapa sampai begininya menghukum atau menegur ya? Maaf, saya bukan maksudnya menjelekkan, bukan maksudnya bukan maksudnya tidak baik ya. Mohon maaf saya. Cuma di situ saya hanya merenung, waktu saya kena corona itu per 2 bulan, saya mau diisolasi. Terus saya pikir, kalau saya diisolasi lalu bagaimana anak-anak saya memohon waktu itu, tapi terombang ambing gitu, ngambang sekali. Dan pada saat itu oh ya, baru saya ingat, pada saat itu begini, jadi sudah tidak ada lagi kontak dengan pihak gereja yang tadinya biasanya meskipun udah tidak ibadah, tapi kan masih ada hubungan. Bu, tolong ambil perjamuan kudus, Bu, tolong ke ini streaming gini gitu. Tiba-tiba hilang ininya, nomor kontak semua hilang. Saya juga tidak tahu bagaimana bisa hilang ya. Dan waktu itu saya hanya ngedengar orang ngaji, tapi bukan tetangga sih, cuma hanya ngedengar aja suara anak saya bilang begini, "Mama, kayak ada kuntilanak yang nangis," kata dia. Itu bukan kuntilanak, orang ngaji. Masa sih, Mak? Dengerin, itu ngaji, orang ngaji. Masa subuh-subuh ngaji? Iya, memang itu orang ngaji. Enggak, Mama, kata anakku, itu orang ngaji, dengerin. Itu setiap subuh itu saya ngedengerin, perasaan saya ngedengerin orang ngaji gitu. Nah, terus di situ saya sudah merasa, ya tadi yang ketakutan, jangan-jangan ntar saya ini masuk Islam gitu. Dan saya melihat ya, teguran itu memporak-porandakan, membolak-balikkan, maksudnya ini dahsyat banget gitu, dahsyat sekali. Dan di situ saya merasa ini udah nggak benar. Saya harus bisa menentukan hati. Ini kok kayaknya dilema gitu, dilema, apa sih, terombang ambing. Gimana ya, saya harus melangkah kemana ini gitu. Kok kayaknya nggak ada ketenangan. Tapi pas setelah mau lebaran, saya pergi ke suatu tempat, ada musola.
ada suatu tempat, saya nggak bisa cerita entah di mana itu, saya melihat musola itu, kok hati saya dari jauh saya melihat kok kayaknya ada kerinduan, ada kehausan gitu. Saya rindu, saya menangis, saya melihat musola itu. Saya melihat, saya memang tidak masuk, tidak berani masuk, karena saya takut gitu. Saya takut sekali pada saat itu. Ya Allah, kalau saya masuk ke musola itu, apa saya dihukum sama Allah atau bagaimana gitu. Saya menangis memang. Lama sekali memandanginya. Lalu setelah sore saya pulang ke rumah, tetapi tidak ada lagi di hati ini mengingat gereja, mengingat Nabi Isa itu tidak ada lagi. Dari situlah saya sudah menetapkan hati, ya saya harus Islam. Saya benar-benar menetapkan ini, meskipun saya tidak kompromi dengan anak. Iya, memang saya dikatakan waktu saya minta surat pengantar sama Pak RT itu ngomong sudah kompromi dengan anak. Di sini saya merasa saya kan orang tua, saya yang lebih berhak menentukan. Tapi menurut saya kalau masalah keyakinan, kita tidak perlu kompromi dengan siapapun kecuali dengan hati. Kita tidak perlu dong menanya ke anak, anakku, mama mau masuk Islam. Kurasa itu tidak mungkin. Dan itu tidak perlu. Kenapa? Karena ini kan pribadi. Keyakinan itu pribadi. Kita nggak perlu meminta pendapat orang lain. Saya mau masuk Islam, gimana menurut kamu? Kurasa itu nggak perlu. Itu berarti formalitas. Berarti itu pendapat orang loh kita masuk Islam, bukan dari hati sendiri. Saya nggak perlu menanyakan ke siapapun. Itu intern pribadi aku dengan Allah. Saya yakinkan saya harus mengikut kata hati saya tanpa harus kompromi dengan siapapun. Memang pihak masjid waktu itu mengatakan ibu harus ada surat dari keluarga, katanya surat pernyataan. Tapi menurut saya bertentangan. Kenapa? Buat apa surat pernyataan dari keluarga? Kan ini pribadi saya kok yang memutuskan untuk hidup saya. Kenapa harus ada campur tangan orang lain masalah keyakinan saya? Jadi saya waktu itu tidak menuruti semua itu, tidak minta surat pernyataan atau kompromi dengan anak-anakku atau kompromi dengan keluarga besarku, tidak. Aku berdiam, dalam hati akan aku jalani dulu. Maksudnya setelah aku syahadat, setelah aku sah masuk Islam, aku akan kabarkan, aku akan katakan ke mereka. Bahkan aku mau syahadat pun, mau berangkat syahadat pun, tidak ngomong dengan anakku, mama mau pergi syahadat, tidak, mama mau pergi dulu ya. Kemana mak? Mau ada acara mama. Nggak ngomong. Bagi saya nggak perlu dulu itu. Saya mau syahadat dulu, saya mau masuk Islam, itu urusan saya, bukan urusan anak-anak, bukan urusan orang lain, bukan urusan orang tua saya, bukan urusan keluarga besar saya. Masing-masing yang menentukan, maksudnya yang menjalani itu kan saya, yang menanggungnya baik benarnya kan saya. Jadi kurasa untuk kedepannya, siapapun yang mau syahadat, siapapun yang mau kembali Islam, jangan takut. Dan pihak-pihak atau departemen-departemen yang mau mensyahadatin, yang mau masuk Muslim, nggak usah takut dituntut keluarga. Ada Allah yang akan membela kita. Kita kan dipilih sama Allah, kita kan memenuhi panggilan Allah. Kurasa Allah tidak akan tinggal diam kok. Mau semua perang melawan kita, karena ada Allah. Kita mengandalkan Allah, jangan mengandalkan manusia. Nggak usah takut kita bakal dituntut ini, dituntut itu. Apa ada hukumnya? Kalau masuk Islam bakal dituntut? Ada? Kurasa tidak ada. Jadi nggak usah takut. Itu jadi saya di situ memberanikan diri benar-benar karena saya memang dapat hidayah masuk Islam karena benar-benar karena Allah, bukan karena melihat si A si B si C. Tidak. Kalau saya mau melihat si A si B si C,
itu akan memundurkan saya, nggak akan mungkin saya masuk Islam. Sempat membuat itu, ini buat saya adalah berita sukacita, kebahagiaan. Ya wajarlah saya mengatakan ke mereka, ya saya sekarang udah Islam. Itu menurut saya kabar bahagia, kabar sukacita, anugerah. Ya wajar saya kasih tahu mereka. Ya itu terserah mereka mau menerima atau tidak. Mereka geger, ya mereka geger sendiri, ya kan, bukan masalah toh. Apa mereka rugi? Apa membuat mereka kehilangan harta benda saya masuk Islam? Atau teman-teman saya, orang-orang di gereja, saya dikatakan menjual agama? Apa mereka rugi? Apa selama ini saya nyusahin mereka? Apa selama saya Nasrani nyusahin mereka? Kurasa tidak. Atau setelah saya masuk Islam, atau saya waktu mau syahadat itu saya ngerepotin mereka nggak? Ayo kalian semua harus urusin aku begini. Apa ada? Tidak ada. Jadi kurasa nggak usah dimasalahin sama mereka, dan mereka tidak berhak mengatakan apapun itu tentang saya mau menjalani keyakinan saya itu. Jadi mereka mau geger, silahkan geger sendiri, nggak ada urusan saya. Soalnya saya happy, saya bahagia menjalani agama yang saya anut, keyakinan yang saya anut sekarang. Jadi kalau mereka bersusah hati, ya biarkan saja mereka bersusah hati, karena mereka yang mau, bukan karena saya. Karena apa? Semenjak saya jadi orang Islam, saya tidak ada berhubungan dengan mereka, berarti saya tidak menyusahkan mereka.